baik tentang ini gitu. Dan yang menarik, kira prosesnya dibangun kan, mulai ada pendataannya sudah ada. Di sini ceritanya beda lagi nih. Di sini udah lebih advance lagi tahapnya, karena ada Profesor Eko Alvarez yang punya muridnya banyak dan dia dia punya kapasitas untuk mengajak semuanya. Jadi konstruksi ini dilakukan bersama-sama antara si satu kelompok besar jurusan arsitektur itu dengan masyarakat gitu. Jadi kalau dilihat tuh pembangunannya juga mencengangkan karena anak-anaknya benar-benar terlibat. Nah, ini upacara. Nah, jadi ini mahasiswa yang terlibat membangun kembali gitu. Jadi efeknya kami rasa lebih lagi sebenarnya kenapa sih mahasiswa harus terlibat, yaitu karena sebenarnya kalian ini yang nantinya akan berkarya gitu, kalian yang akan menentukan sebenarnya 10-20 tahun lagi nih arsitektur Indonesia jadi apa sih gitu. Dan kalau misalnya kita sebagai generasi penerus kita kenal, masalahnya cuma itu loh sebenarnya. Waktu zaman saya aja udah mulai, saya dulu ikut arsitektur hijau di Unpar gitu ya, yang sama pada juga tuh, kita dulu senang ekspedisi, masuk ke hutan segala macam, masuk ke pelosok desa. Waktu itu saya diceritain senior turun gitu ya. Mereka bilang dulu mimpinya pendiri arsitektur hijau itu cuma satu, membuktikan bahwa arsitektur Indonesia tuh nggak cuma 27 kan, dulu 27 provinsi. Jadi makanya kita perlu jalan-jalan gitu. Oke lah, apapun latar belakangnya, yang penting kita jalan-jalan. Itu kan gitu. Jadi tapi saya start di situ dan saya merasa saya nggak dapat pengalaman itu di kampus gitu, karena setiap saat kita masuk ke satu desa, penelitian, pemetaan, ngukurin rumahnya satu-satu gitu, kita mau nggak mau jadi merasa kenal gitu. Kita bersentuhan sama masyarakatnya, kita bersentuhan sama bangunannya gitu. Jadi ada kepekaan yang beda yang muncul gitu. Nah, itu yang kita coba, kenapa kita terus berusaha masukkan sosialisasi program ini ke kampus, ke para mahasiswa gitu, supaya anda dapat kesempatan yang lebih baik dari saya, dari kami yang sebelumnya gitu, bahwa Anda kenal, bahwa Anda tahu, Anda bisa dapat informasinya, itu udah satu titik awal yang luar biasa baik gitu. Masalah bagaimana kita berkarya, semua orang punya gayanya masing-masing, semua orang punya kesempatan masing-masing gitu. Jadi saya rasa saya akhiri di sini aja. Ini perjalanan kami di Rumah Asuh, dan pada akhirnya satu titik penting yang kesimpulan penting yang kami ambil kembali sebenarnya. Jadi kalau dicari DNA-nya arsitektur Nusantara apa gitu, kita mau nggak mau kita bisa bilang ya gotong royong itu gitu, bahwa semuanya dibangun dari kita, untuk kita, oleh kita semua. Itu yang membuat arsitektur itu jadi satu kehidupan ya, dan jadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari memang lingkungan binaan, dan manusianya itu terkait erat gitu. Jadi buat kita terus berkarya ke depan, semoga kita jadi arsitek-arsitek yang yang peka gitu, bukannya desain bangunan oke kita dari jarak jauh segala macam, jadi karena terburu cepet, survei saat kita desain ada gambarnya, ada gambar tanah gitu. Jadi waktu itu kami dari project ini itu yang kami belajar gitu, coba berhenti, coba tanya, coba komunikasi gitu, dan kami rasa hasilnya jauh lebih manusiawi gitu. Itu yang kami belajar. Terima kasih. Mungkin saya langsung panggilkan saja Pak Eko, Pak Gede untuk ke depan supaya kita bisa mulai sesi tanya jawab atau diskusi. Ya sebenarnya urutan pembicara tadi tidak terlalu direncanakan, tapi saya pikir kebetulan juga gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ada satu alur yang baik gitu ya. Tadi Pak Eko banyak cerita soal ide, soal pemikiran, lalu Pak Gede banyak bicara soal peran gitu. Kita bisa ngapain. Lalu tadi Bu Farani bicara soal aksinya gitu ya. Contoh-contoh konsekuensi gitu. Oke, ini mungkin sebagai awalan aja gitu ya. Kemarin itu ya beberapa hari yang lampau mungkin saya juga Pak Eko, kita dari satu kesempatan yang sama dalam rangka Venice Biennale itu ada satu seminar, lalu ada satu profesor dari satu kampus di Venice ya. Saya pikir ada satu pernyataan yang menarik, yang dibilang bahwa Indonesia itu menarik karena gitu, yang berbeda dari negara Eropa,
Karena di sini itu ada dua kebudayaan berjalan bersamaan. Ya. Maksudnya kalau di Eropa itu kan linear ya sejarah perkembangan arsitekturnya. Maksudnya mereka mengalami, ya mungkin yang belajar sejarah tahu ada masa pertengahan, ada Renaissance segala macam. Lalu mereka menjadi sekarang itu seakan-akan, ya walaupun tidak semuanya, tapi seakan-akan semua bergerak dalam satu alur yang sama, gitu ya. Jadi kalau dibilang sekarang semuanya modern di Eropa, ya mungkin semuanya sudah melampaui banyak fase sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara konteks di Indonesia, ternyata enggak gitu. Kita sekarang di beberapa tempat mungkin mengalami bisa melihat hal-hal yang ada di tempat lain, tapi di saat bersamaan di tempat yang berbeda yang terjadi juga berbeda. Ya. Ini sebenarnya mungkin kompleksitas yang unik ya, dan mungkin juga kalau saya bisa bilang itu potensi juga, mungkin juga tantangan juga gitu dari negara kita gitu. Kita mesti ngapain gitu. So kalau tadi kan juga hubungannya dengan ini, misalnya tadi yang banyak dibahas oleh misalnya Bu Farani, ada Pak Gede, mungkin Pak Eko, kita banyak melihat sebenarnya yang dibahas rumah ya, rumah tinggal. Sedangkan kalau kita bicara modern, ya sesuatu yang mungkin kalian kenal sehari-hari, kalau kita bicara sektor nggak cuma sekedar rumah tinggal, itu mungkin kompleksitas pertama tuh. Pak, yang kita lihat nggak cuma rumah tinggal, gitu kan. Rumah tinggal mungkin kalau bayang kalian rumah tinggal bisa aja gitu ya, sendiri kita bangun sendiri segala macam. Tapi kalau kita bicara, kalau ada kantor, kampus, rumah sakit, ini ceritanya apa gitu? Atau ini dua hal yang berbeda? Lalu bagaimana bisa menyikapi itu? Mungkin ini lemparan pertama, nggak tahu yang lain bisa menanggapi. Tapi saya mau coba tanyakan ini ke masing-masing orang yang ada di depan untuk menanggapi. Silahkan Pak. Mungkin Pak Eko dulu ya. Saya bingung dengan pertanyaan. Silakan. Ya, mungkin kita bisa memahami rumah sebagai sesuatu yang sederhana, tapi kalau kita lihat kan basic juga. Jadi kita ini nggak keluarga makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau katakanlah ada varian-varian tipologi yang lain, saya tidak harus dilihat dengan berbeda. Itu bagian dari rumah sebetulnya, aktivitas yang lebih besar dari aktivitas sosial yang ada di rumah sebagai type, tapi esensi dalam hubungan kemanusiaan kita menurut saya tidak harusnya kemudian menjadi hilang pada fungsi yang lain. Mestinya bisa dicari keterkaitannya, karena hubungan antar manusianya menurut saya sama. Atau kalau mau dilihat lebih karakteristik atau apa ya, hubungan sosial emosinya itu mungkin sama, bisa dicari referensinya dari rumah sendiri supaya bisa nemu titik temunya untuk kemudian dibesarkan atau dikecilkan atau ditambah kompleks atau tapi sebagai basis menurut saya rumah masih cukup punya fleksibilitas, keterbukaan untuk mengembangkan itu. Masuk sebagai titik awal untuk memahaminya. Oke, kalau dari saya melihatnya ini hanya soal skala aja. Apa yang disebutkan tadi, rumah sakit, sekolah itu adalah ikon-ikon industrial sebenarnya. Jadi saya melihat apapun yang diindustrikan itu menjadi besar, masif gitu. Padahal dulu orang berobat, orang bersekolah itu tidak seperti sekarang juga. Nah, saya jadi teringat bagaimana Santiniketan di sekolah di India, di mana pengajarannya, proses transfer ilmu dari guru ke siswanya itu dilakukan di bawah-bawah pohon, di ruang terbuka, dan masyarakatnya, siswanya pun tidak terlalu banyak. Jadi karena industri inilah kita pada akhirnya punya mahasiswa yang banyak. Saya nggak tahu UPH punya mahasiswa berapa ya, tapi dulu mungkin orang belajar arsitektur
tidak sebanyak ini, mungkin hanya beberapa saja. Jadi itu bisa dilakukan di ruang-ruang terbuka, dan dan menurut saya juga mungkin penting kedepannya pengajaran arsitektur juga lebih banyak dilakukan di ruang-ruang terbuka ya. Pun demikian halnya dengan rumah sakit. Saya melihat ada beberapa rumah sakit Ayurvedik di India, jadi ruang-ruang massage-nya, ruang-ruang terapinya itu juga bukan satu ruangan yang besar sekali kok, tapi ruang-ruang kecil aja gitu, karena digunakan berkali-kali ya. Setelah terapi orangnya selesai, orang yang berobat kemudian ya tidak di kamar tapi di luar ruangan atau di dalam pemondokannya gitu. Jadi kalau menurut saya ini soal skala, soal bagaimana sekolah, kampus atau yang lain-lain tadi sudah menjadi ikon industrial yang skalanya ditarik jauh melebihi kapasitas kita sebenarnya. Mungkin itu dari saya. Ya, melanjutkan jawabannya, saya setuju mungkin rumah adalah titik awal gitu. Sebenarnya itu terjadi juga di rumah asuh. Di beberapa kesempatan kami tidak membangun rumah sebenarnya. Di beberapa kesempatan kami sebenarnya diminta untuk mendesain, misalnya kayak di Sintang pusat pelatihan tenun gitu. Jadi beda, itu ada fungsi kantor, ada fungsi apa. Tapi di proyek-proyek seperti itu sebenarnya kami belajar banyak memang dari rumah gitu. Waktu di dalam konteks Sintang ada rumah panjang gitu, dan waktu itu kita lihat dia bentuknya, selain bentuknya yang linear, dia diangkat dari atas tanah cukup tinggi gitu. Dulu mungkin karena binatang buas, tapi sebenarnya secara iklim pun dia tropis gitu, karena dia mengurangi kelembapan. Jadi supaya nggak lembab kalau nempel sama tanah, makanya dia diangkat gitu. Jadi ada angin yang bisa lewat gitu. Ada secara tropis dia betul gitu sikapnya. Jadi itu yang akhirnya kami adaptasi juga, karena kenal interaksinya kurang lebih seperti itu. Berarti apa ya, misalnya rumahnya diangkat, berarti ada tempat untuk interaksi di bawah gitu. Jadi itu yang kami manfaatkan misalnya sebagai ruang serbaguna. Terus bahwa ada ruang-ruang di atas yang sifatnya lebih tertutup, itu bisa jadi kantor dan bisa jadi apa gitu, karena ya ada sifat sebenarnya yang berulang yang sama gitu. Jadi saya setuju bahwa rumah sebagai basis gitu. Jadi saat kita mengenal bagaimana orang tinggal di suatu tempat, karena rumah itu adalah bagaimana interaksi utama gitu, karena dia tinggal di situ gitu. Jadi saat kita kenal bagaimana perilaku orang suatu tempat, sebenarnya kita juga bisa mendesain fungsi-fungsi yang lain dengan lebih baik gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau buat saya sih harusnya kalian banyak pertanyaan, karena di UPH mungkin nggak pernah diajarin kayak gitu-gitu. Ada yang salah dengan UPH kan? Jangan kalian tersesat loh di sini. Tes. Ya, perkenalkan nama saya Evan. Saya mau tanya, tadi sedikit pertanyaan teknis untuk Bu Farani. Tadi kalau yang di Sumba itu yang atapnya sampai tinggi menjulang itu sebenarnya buat apa ya fungsinya? Lalu yang kedua, kalau ngomong yang seperti ini, legacy seperti ini, itu seakan-akan adanya kalau membahas yang industrial itu selalu negatif gitu ya. Dan yang positif adalah yang kuno, yang ini budaya lokal, nilai-nilai apa istilahnya nikmat lokal gitu ya, kearifan lokal gitu kan. Nah, padahal industri yang ada itu apa ya, dengan adanya industri ya itu tadi seperti Pak Gede udah bilang, bisa mendidik lebih banyak orang, makanan lebih murah untuk banyak orang, shelter yang lebih murah untuk banyak orang. Sementara yang rumah-rumah sesuatu yang budaya lokal itu tadi kalau memang mau diproduksi sebenarnya juga jadi mahal mungkin ya, jadi mahal. Nah, dan lagi yang saya bertanya-tanya adalah kan arsitektur itu kan juga berevolusi ya dari dulu sampai sekarang, dan evolusi yang namanya evolusi baik dalam hal biologis, dalam biologi gitu ya, makhluk dari makhluk bersel satu bisa jadi makhluk bersel banyak sampai sekarang, itu kan sesuatu yang udah nggak, yang kurang baik atau yang tidak
punya nilai value atau sesuatu yang bisa yang bisa membuat kehidupan lebih baik, itu akhirnya lama-lama punah gitu kan, punah, jadi akhirnya jadi lebih kompleks, jadi lebih ini. Nah, kalau arsitektur juga berevolusi, artinya sesuatu yang udah tidak berfungsi lagi dengan baik atau fungsinya udah kurang baik, ya lama-lama memang ditinggalkan orang. Nah, mungkin kalau rumah-rumah yang tradisional itu menjadi udah semakin sedikit, udah nggak banyak orang yang mau tinggal di situ, apakah bukan berarti memang udah nggak efektif dan efisien untuk kehidupan ini? Mungkin ya oke lah, sayang kalau sampai punah sepenuhnya ya. Bisa jadi itu cuman menurut saya, apakah itu cuman untuk barang antik gitu ya? Ya udah bangun aja terus dimuseumkan udah gitu. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, daripada ribet juga untuk memeliharanya, pada akhirnya juga mahal, terus ya ribet lah ya kan. Kalau untuk kehidupan kan lebih efisien itu rumah-rumah yang mungkin yang prefabrikasi gitu ya, yang fungsional seperti itulah, yang zaman modern gitu kan ya. Atau rumah yang sekalian mewah, tapi karena dia suka dengan itu arsitektur itu dianggap sesuatu seni, gaya yang Sumba gitu, ada gaya Sumbanya gitu, tapi sebenarnya itu adalah rumah, istilahnya cuman sebagai art aja di dalam rumahnya itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mengapa kita harus betul-betul concern dengan itu, dengan melestarikan itu gitu loh. Kalau memang sudah waktunya lewat gitu loh. Kalau itu memang secara evolutif itu sudah gunanya itu memang udah bukan zamannya untuk itu, seperti itu. Itu aja, makasih. Yang kedua untuk semuanya. Ya. Pertama, jawab. Pertanyaan baik. Yang pertama agak teknis ya dibilangnya. Jadi oke, kenapa harus tinggi seperti itu? Sebenarnya sama sih seperti kita arsitek, nggak semata-mata semuanya teknis kan sebenarnya gitu. Mungkin kalau kita rumah mau ditinggal, kita cuma perlu kamar tidur, kita bisa bangun box, kasih kasur, kita bisa tidur di dalamnya gitu secara fungsi, let's say begitu. Tapi kan ada pertimbangan estetika gitu, sama itu terjadi juga di arsitektur tradisional vernakular, dengan segala ya estetika, konsep-konsep mereka mengenai kepercayaan segala macam, itu yang membentuk arsitekturnya beda-beda. Kenapa Sumba tinggi begitu, kenapa Minang seperti tanduk kerbau gitu. Jadi saya rasa itu bisa cerita lain lagi gitu, karena banyak konsep di balik bentuk gitu. Dimensinya estetis ya, iya, estetis atau simbolik. Iya, itu. Sedangkan langsung ke pertanyaan kedua, boleh? Kalau pertanyaan kedua sebenarnya tadi sudah diawali sama Pak David, bahwa di Indonesia tuh ada dua sebenarnya, arsitektur modern yang selalu kita belajar di universitas pasti, satu lagi yaitu tradisional, kekayaan budaya kita gitu. Kenapa yang kita angkat itu? Karena sebenarnya kalau saya cerita sejarah arsitektur, kalian sudah dapat di sejarah gitu kan. Jadi itu kita sudah dapat, makanya kita coba angkat sisi yang satunya. Kenapa sisi satunya kita angkat? Karena yaitu kalau kita sadar bahwa kita langka dibandingkan negara lain, dibandingkan yang ada di tempat lain, bahwa kita punya dua nih yang jalan beriringan, ini dua ini bisa jadi sumber inspirasi yang sebenarnya tidak terbatas gitu. Mungkin kalau kita bangun rumah di Jakarta sih memang tidak pada tempatnya membangun rumah Sumba dengan alang-alang, dengan proses yang lama gitu, buat apa gitu. Tapi bahwa kita sadar bahwa kita punya sumber inspirasi tentang di Indonesia yang begitu banyak, dengan culture yang berbeda, dan kita di sisi lain kita juga dimungkinkan oleh perubahan zaman untuk bisa bisa kenal dengan material-material industri yang lebih tahan lama, lebih segala macam. Jadi kalau kita bisa combine ini, sebenarnya kita powerful gitu. Saat kita berkarya, kita punya lebih banyak kesempatan, ide, dan ya itu hasil yang diharapkan bisa jauh lebih banyak inspirasinya. Saya sendiri merasa kita juga pewaris yang sah dari kebudayaan dunia ya, termasuk industri di situ. Jadi saya tidak sedang mengkampanyekan anti industri. Tapi yang sebenarnya ingin saya katakan adalah ini tentang
siapa yang mendefinisikan kebutuhan kita sebetulnya? Nah, ada nilai-nilai baik yang dicapai oleh kebudayaan manusia dari negara lain yang sudah katakanlah mengalami itu. Saya kira kita sah-sah saja memakainya seperti itu. Jadi saya sering ditanyai, Pak kan selalu buat bambu gitu, apakah nggak kebayang buat skyscraper pakai bambu? Saya pikir ini mana ini kan? Bukan itu poinnya sebenarnya gitu. Kan maksa banget gitu kalau tower pakai bambu gitu. Tapi ini loh, apakah hal-hal yang baik tentang kehidupan kita itu selalu didefinisikan oleh orang lain? Ini saya kira pertanyaan besar untuk kita sebagai bangsa. Apakah kita memilih sesuatu yang baru itu sekedar demi kebaruan itu sendiri? Nah, ada ideologi di balik itu yang menurut saya harus dikritisi. Lalu yang kedua, bagaimana kita berpikir utuh. Jadi yang kita pelajari dari tradisi kita adalah berpikir utuh. Tidak pernah kita memikirkan part saja, bagian-bagian saja. Ini yang mempengaruhi pola pikir kita. Misalnya, ini contohnya, pola pikir yang sangat mekanistik itu lalu mempengaruhi hubungan kita. Misalnya, wah itu suaminya sudah tidak berfungsi, itu artinya apa? Dia tahu kan? Bagaimana nilai-nilai kehidupan yang utuh kemudian ini enggak, itu satu bagian saja yang ditekankan itu. Nah, pola pikir itu yang mempengaruhi hubungan kita, cara pandang kita. Itu yang saya sedang mengusulkan untuk dikritisi kalau tidak ditolak. Karena kita pernah memikirkan sesuatu itu dengan utuh, komprehensif seperti itu. Dan dunia sedang bergerak ke sana menyadari kesalahannya. Barat sendiri sudah kayaknya mulai berubah. Tapi kita sedang menuju ke sana. Nah, ini yang kenapa kita harus mengulang kesalahannya mereka lagi untuk kembali? Apa tidak kita memiliki rute yang lain untuk kemudian mendefinisikan roadmap yang lebih baik yang kita pikirkan? Ya. Kalau dari saya membedakan antara menjadi mahal dengan tidak sabar ya, karena ada kalanya kalau kita tidak sabar, apapun itu menjadi mahal, termasuk produk-produk yang kita sebut produk industrial hari ini. Seng misalnya, seng itu menjadi murah karena kita tidak sabar untuk membuat bambu yang benar-benar terawetkan dengan baik. Paling tidak kita harus menunggu 6 bulan untuk mengawetkan bambu dengan merendamnya di dalam air. Kalau bambu itu mau tahan 100 tahun gitu. Sementara seng sendiri punya batas waktu 25 tahun, 30 tahun gitu misalnya. Artinya ketika kita berhadapan dengan situasi ini, oke lah, kalau memang kalkulasinya hitungan-hitungan akuntansi, mari kita berhitung dengan harga-harga juga gitu. Berapa harga seng, berapa harga bambu. Tapi yang pakai bambu boleh minta waktu sedikit nggak? Masalahnya kan kita selalu tidak punya waktu kan? Itu dari saya. Terus kemudian saya memandang produk-produk alam, produk-produk natural ini tidak hanya memandang produknya saja, tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu. Saya punya kasus yang sangat menarik sebenarnya, membandingkan keranjang kopi dengan kantong plastik. Keranjang kopi ini keranjang yang dipakai untuk memetik kopi setiap musim panen kopi antara bulan-bulan Juli sampai bulan Agustus ya. Nah, belakangan orang yang membuat keranjang kopi ini semakin sedikit karena masuk kantong-kantong plastik yang harganya murah banget. Kalau dibeli di pasaran, keranjang kopi itu harganya 30.000. Tapi kalau keranjang kopi plastik
plastik itu harganya paling mahal 5.000. Saat kemudian ada orang tanya pada saya, kenapa saya memilih keranjang kopi yang terbuat dari bambu, saya bilang karena keranjang kopi dari bambu itu lebih murah gitu. 30.000 buat saya lebih murah daripada 5.000. Kenapa bisa demikian? Karena saya punya sudut pandang yang lain. Kenapa? Karena itu tadi, produk dari alam tidak hanya kita bisa maknai produknya itu saja, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Dengan membuat produk alam, dengan menggunakan produk alam, sebenarnya kita sedang menjaga mata pencaharian banyak orang. Terjaganya mata pencaharian banyak orang ini sebenarnya secara tidak sadar kita sedang mengirim banyak sekali laskar-laskar untuk menjaga sumber material yang kita punya. Terjaganya sumber-sumber material yang kita punya, artinya terjaganya juga ekosistem bambu di tempatnya. Tetap berdiri tegaknya bambu-bambu di habitatnya. Tanpa sadar kemudian kita tersuplai oksigen bersih setiap hari. Sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengkalkulasi oksigen bersih ini dalam hitungan akuntansi juga? Pernahkah kita nominalkan oksigen bersih ini? Kan kita nggak pernah juga. Jadi itu sebabnya kemudian saya selalu mengatakan dengan tegas bahwa produk-produk natural jauh lebih murah daripada produk-produk industrial. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana mengelola sampahnya. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain?